Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di kelas penginderaan jauh untuk vegetasi dan penggunaan lahan. Dengan saya Firza Cigrila selaku asisten praktikum untuk mata kuliah penginderaan jauh, vegetasi dan penggunaan lahan. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penghitungan koreksi radiometrik menggunakan tools raster kalkulator dan juga menggunakan model builder. Nah, di sini teman-teman untuk apa penggunaan ataupun kegiatan koreksi radiometrik ini? Koreksi radiometrik ini digunakan untuk mengkoreksi awan-awan halus yang ada ketika teman-teman mendownload citra. Karena citra ini dipotret oleh satelit yang kita gunakan adalah satelit Landsat. Bisa kita lihat contohnya adalah seperti ini. Nah, ini merupakan awan halus yang tertangkap ketika citra ini dipotret, dan ini merupakan awan tebal yang terpotret atau tertangkap ketika memotret citra oleh satelit Landsat. Nah, awan-awan seperti ini akan mengganggu pengolahan atau proses pengolahan data yang akan kita lakukan ya ketika kita menggunakan data citra ini. Jadi sebelum kita mengolah data, kita alangkah lebih baiknya untuk menghilangkan awan-awan halus ini melalui rangkaian praktikum atau rangkaian praktik proses koreksi radiometrik. Nah, koreksi radiometrik ini ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan tools yang ada di sini, yaitu raster kalkulator, dan yang kedua adalah menggunakan tools yang ada di sini, ataupun tools yang ada di sini yaitu raster function, dan teman-teman bisa cari di sini yaitu model builder. Atau nanti itu akan kita step by step untuk penggunaannya, tidak bisa kita langsung di sini model builder seperti itu. Jadi untuk yang pertama adalah kita akan memulai menggunakan tools yang ada di geoprocessing, yaitu raster kalkulator. Ya, untuk cara yang pertama, teman-teman sebelum masuk ke penggunaan dari tools raster kalkulatornya, teman-teman silakan buka folder yang teman-teman simpan untuk menyimpan data citra. Di ini contohnya saya silakan cari ekstensi atau file berbentuk teks dari file citra teman-teman. Itu yang ekstensinya adalah MTL seperti ini. Silakan klik. Nah, akan muncul file seperti ini. Ini merupakan file metadata dari Landsat itu sendiri. Nah, di sini ada banyak, dan yang akan kita gunakan adalah file-file hanya beberapa bagian file saja. Yang pertama adalah silakan teman-teman scroll ke bawah. Yang pertama digunakan adalah ini, file reflectance multiband. Nah, di sini dari band 1 hingga band 9 itu file reflectance multibandnya sama, itu 2,0 sekian. Dan yang kedua yang akan digunakan adalah file dari sun elevation. Nah, ini sun elevation ya. Nah, setelah teman-teman membuka file MTL ini, teman-teman silahkan buka Excel. Nah, buka Excel seperti ini. Dan teman-teman nanti akan menginputkan data seperti ini. Nih, yang pertama yang harus diinputkan adalah data dari radiance atau reflectance multiband tadi seperti ini. Silahkan inputkan di kolom dan row mana saja seperti ini. Nah, jika sudah diinputkan, teman-teman silahkan inputkan nilai dari sun elevation yang tadi sudah ditemukan. Ini contohnya
Dan ini juga contohnya. Jika di sini itu menggunakan titik, silakan ganti di Excel menggunakan koma. Oke, itu langkah selanjutnya. Yang selanjutnya adalah teman-teman diharuskan menghitung radians atau sudut radian dari nilai yang akan kita pergunakan pada kali ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah, ini ada rumusnya. Rumusnya adalah nilai elevasi matahari I9, karena saya naruhnya di sini di 9, dikali Pi. Pi atau yang biasa kita kenal dengan 22/7 atau 3,14, tapi di Excel ini kita gunakan Pi. Ya, seperti ini. Pi-nya itu harus Pi yang di bawaan dari Excel-nya, lalu ditaruh di sini. Ini adalah dalam kurungnya kosongkan saja, dibagi 180. Maka nanti teman-teman akan menghasilkan nilai seperti ini. Nah, ini merupakan nilai radians dari reflektansi sun elevation atau elevasi sinar matahari atau elevasi sudut matahari yang ada di sini. Lalu yang selanjutnya, setelah teman-teman menghitung radiansnya, maka kita akan menghitung sin atau menghitung sudutnya. Bagaimana caranya? Tinggal kita tuliskan rumus sin, lalu kita masukkan nilai radians yang tadi, maka akan menghasilkan nilai seperti ini. Lalu jika sudah, kita akan kembali ke ArcGIS Pro-nya. Ya, setelah tadi kita masuk atau kita menghitung nilai radians dan juga nilai sin yang ada di Excel tadi, maka sekarang kita masuk ke raster kalkulator ini. Teman-teman silakan cari di sini kalkulator. Nah, di sini ada dua. Kita gunakan yang Image Analysis Tool. Nah, yang Image Analysis Tool ini kita gunakan. Teman-teman bisa memasukkan sebuah ataupun hasil perhitungan yang sudah kita gunakan tadi di Excel, yang ini, itu ke dalam raster kalkulatornya. Seperti ini. Nah, yang pertama adalah teman-teman silakan masukkan kurung buka seperti ini. Lalu teman-teman masukkan nilai ini. Nilai ini merupakan nilai reflektans multiband yang tadi sudah kita temukan di bawah. Nilai ini. Ini artinya ada 0, ada 5 nilai 0 di belakang koma gitu. Jadi seperti ini. Jadi nilai yang akan kita masukkan ke dalam raster kalkulator adalah seperti ini. Di belakang koma ada 4 0. Seperti ini. Nih. Nah, jika tadi di sini di Excel sudah kita ubah lagi ke dalam koma, maka kita ubah lagi ke dalam titik jika kita pergunakan di raster kalkulator sini. Lalu nilai ini kita kalikan menggunakan operator yang ada di sini. Silakan teman-teman bisa pilih. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman bisa pilih di sini dengan band yang akan kita uji coba atau kita lakukan koreksi radiometrik. Di sini saya menggunakan band 1, lalu dikurang 0,1, min 0,1. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke Excel yang di sini, reflectance add band-nya adalah minus 0,1. Minus 0,1. Nah, setelah itu dikurung tutup. Sebelumnya di sini ada kurung tutup. Nah, kita kurangi 0,1, kita bagikan ke dalam nilai sin yang ada di sini. Karena ini merupakan rumus daripada perhitungan koreksi radiometrik. Nilai multiband dikalikan band, dikurang nilai reflectan advance, dibagikan sin daripada radian sudut elevasi matahari. Oke. Nah, silakan dicatat. Saya ulangi lagi, rumusnya adalah nilai reflectance multiband dikali band dikurangi reflectance adband dibagi nilai sin dari radian
sudut elevasi matahari atau sun elevation. Oke, jika sudah, silakan output rasternya teman-teman ganti di sininya dengan apapun itu namanya. Karena di sini saya sudah pernah menghitung menggunakan raster kalkulator ini, maka kita skip saja untuk melihat langsung ke hasilnya. Tapi teman-teman silakan untuk run daripada raster kalkulator ini. Ya, di sini hasilnya sudah ada, ya bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Kalau misalkan koreksi radiometrik ini sudah sedikit menghilangkan awan halus atau mempertajam gambar yang teman-teman akan pergunakan untuk mengolah data. Bisa kita lihat di sini untuk perbedaannya ya seperti ini. Ini adalah band 1 yang belum kita koreksi radiometrik, masih banyak awan halusnya, dan ini merupakan band 1 yang sudah kita koreksi radiometriknya. Di sini bisa kita lihat perbedaannya sangat kentara sekali antara yang belum dikoreksi dan yang sudah dikoreksi. Nah, teman-teman semua bisa melakukan koreksi radiometrik ini dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan juga rumusnya. Rumusnya adalah reflectance multiband dikali band dikurangi reflectance adband dibagi sin radian dari elevasi matahari. Oke, silahkan teman-teman coba sendiri, itu untuk yang raster kalkulator. Nah, selanjutnya ada cara lain untuk kita koreksi radiometrik apabila teman-teman nantinya akan menggunakan data time series dengan menggunakan cara model builder. Sebelum kita beranjak ke cara selanjutnya, silahkan teman-teman saya ingatkan kembali untuk mencoba koreksi radiometrik ini karena kita memiliki 11 band. Jadi silahkan teman-teman coba menggunakan raster kalkulator dengan rumus seperti ini. Teman-teman silahkan coba dari band 1 hingga band 11. Ya, selanjutnya adalah cara kedua yang bisa kita gunakan untuk koreksi radiometrik adalah menggunakan cara dengan file MTL yang tadinya berbentuk teks akan kita masukkan ke dalam ArcGIS Pro ini dengan bentuk sebuah file yang bisa kita olah datanya juga. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya di sini file MTL-nya adalah berbentuk teks, tapi ekstensinya itu bisa kita gunakan untuk kita olah datanya gitu di sini. Tidak seperti yang ini, yang atasnya ini hanya filenya JSON, dia tidak bisa ditarik untuk digunakan di dalam ArcGIS Pro ini. Tandanya file ini merupakan file yang bisa kita gunakan gitu dalam dalam pengolahan data. Nah, yang mana yang harus kita pergunakan? Yang pertama adalah kita menggunakan bagian dari atau bagian yang dinamakan multiband. Lalu yang selanjutnya adalah line cover. Nah, kita tarik multiband ini ke dalam drawing order di sini, di dalam konten di sini. Nah, maka nantinya akan muncul file seperti ini atau bentuk seperti ini. Oke, mohon maaf, barusan ada sedikit kesalahan. Ya, yang saya pergunakan harusnya adalah yang kita pergunakan adalah multispektral, bukan multiband. Nah, untuk citra multispektral ini kita akan pergunakan. Mungkin teman-teman kalau yang sudah atau memperhatikan dan masih mengingat mengenai pembelajaran kita pada materi sebelumnya itu composite band, ini sangat mirip dengan composite band yang kita lakukan untuk menghasilkan sebuah natural color. Nah, di sini sangat kentara sekali terlihat bahwasanya di sini masih banyak awan halus yang ada gitu di permukaan bumi ketika citra ini dipotret gitu. Lalu bagaimana caranya? Nah, cara lain untuk menghilangkan awan halus ini melalui koreksi radiometrik adalah dengan kita menggunakan sebuah sistem atau sebuah alat yang sudah diberikan oleh ArcGIS-nya sendiri, sudah disediakan, itu menggunakan raster function. Nah,
Ini merupakan raster function, nanti kita akan menggunakan caranya menggunakan model di sini. Ini adalah sebuah machine learning di mana fitur-fitur ini dibuat untuk pembelajaran mesin, di mana nantinya akan mengenali mana saja awan-awan halus yang akan dihilangkan menggunakan fitur-fitur machine learning yang ada di sini. Lalu kita lanjut ke section berikutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke raster function ini, alangkah baiknya kita membuka simbologi dari yang data yang kita ambil ini. Dari simbologinya kita ubah menjadi unique value. Oke, mohon maaf tadi sempat ada yang terlewat. Silahkan teman-teman kembali buka katalog. Nah, di file MTL ini tadi mohon maaf saya terlewat, itu ada file QA. Nah, file QA ini merupakan file base yang akan kita gunakan gitu. Nah, nantinya akan dipotong awan halusnya itu based on file QA ini. Nah, untuk mengubah unique value-nya, karena ini masih berbentuk value dari 1 hingga sekian, maka kita klik simbologi seperti ini. Nah, yang asalnya stretch kita ubah menjadi unique value. Kita klik yes. Nah, maka akan ada komputasi dari unique value yang ada di masing-masing value yang di sini itu memiliki unique value-nya masing-masing seperti itu. Nah, sesudah seperti ini, lalu langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah jika kita sudah menemukan QA yang ini, kita klik kanan di sini, kita klik edit function chain. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita tarik saja ke atas untuk menghasilkan view yang lebih luas. Nah, sudah terlihat seperti ini. Nah, setelah terlihat seperti ini, kita kembali lagi ke raster function yang tadi. Di sini, kita cari di sini remap. Nah, ini ada di bagian reclass. Ini ada remap. Kita pilih yang remap, kita tarik ke sebelah sini. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita lihat dulu masing-masing. Di sini ada out, ada raster dan ada out juga. Di sini ada raster, ada out, juga ada raster dan out. Oke, ini kita bisa tarik seperti ini. Nih, kita bisa tarik seperti ini. Mungkin teman-teman jika belajar mengenai power designer untuk mendesain sesuatu ini hampir mirip dengan power designer. Jadi kita tinggal tarik-tarik saja gitu ya. Nah, untuk di section ini kita akan tarik dari identify, yang bagian out ini tarik ke remap seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin merapihkan atau ingin terlihat lebih rapih gitu ya dalam satu jalur seperti ini, silakan klik yang ini, auto layout. Nah, jadi akan seperti ini, akan rapi itu. Nah, jika sudah seperti ini, maka silakan klik di bagian remap. Seperti di bagian remap sini, silakan klik kanan, lalu klik properties. Nah, di remap ini dia akan memunculkan sebuah parameter. Ini ada general, ada nama, deskripsi, dan output pixel type-nya. Kita biarkan saja general seperti ini. Dan ada parameter. Nah, parameter di sini teman-teman silakan isikan dengan pixel value yang ada di sini, pixel value yang valid untuk menginspeksi. Nantinya akan diadakan machine learning atau penginspeksian daripada
pemisahan kolom daratan dan juga kolom perairan. Oke, saya ulangi lagi untuk kolom daratan dan kolom perairan. Nah, caranya bagaimana? Caranya mungkin teman-teman bisa klik cancel dulu untuk melihat yang mana sih yang daratan dan yang mana yang lautan gitu. Kita klik di sini untuk menginspeksi kan lautan gitu yang warna biru. Nah, ini adalah unique pixel value-nya adalah 21952. Berarti di sini adalah yang warna biru. Dan daratan adalah 21824. Itu yang warna orange seperti ini atau warna peach. Ya, itu warna peach ya. Ya warna apalah gitu. Nah, silakan kembali ke di map ini, kembali ke properties. Silahkan yang minimumnya diisi yang tadi, yaitu nilai value daripada perairan, yaitu 21952. 21952, maksimumnya juga isikan sama, 21952. Lalu outputnya kita isikan 1. Nah, setelah itu kita klik bawahnya. Kita klik bawahnya untuk mengisikan yang daratan. Kita isikan 21824 sesuai dengan nilai yang ada di sini. Ini maksimumnya juga sama, 21824. Jika sudah, kita isikan outputnya. Outputnya adalah 1 juga. Nah, change missing values to no data, kita checklist. Lalu kita klik OK. Jika sudah, silahkan klik checklist, lalu atau validate, terus kita klik apply. Ini, lalu kita klik apply. Nah, maka map QA-nya akan seperti ini. Yang hitam-hitam ini merupakan bagian dari yang terbaca sebagai kolom perairan dan juga kolom daratan, dan yang hilang ini adalah selain kolom perairan dan kolom daratan, atau bisa dibilang ini merupakan awan halus yang terdeteksi seperti itu. Nah, untuk menghilangkan secara maksimalnya, maka teman-teman harus memerlukan folder atau file yang tadi. Nih, file yang ini. Jika kita tempelkan seperti ini, maka terlihat ini terdeteksi awan halusnya, dan ini juga terdeteksi awannya gitu. Seperti itu. Ya, kita tarik saja yang ininya ke bawah agar yang ininya ada di atas. Lalu untuk stepnya sama saja. Kita klik yang ini, kita klik edit function chain lagi, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya adalah teman-teman silakan kembali lagi ke raster function. Silakan cari clip di sini. Kita cari clip. Nah, ini clip ada di data management. Kita tarik sini. Nah, kita tarik. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, di sini ada stretch dan juga ada clip. Di clip ini ada raster, ada juga clipping dan juga out. Nah, dari identify ini, dari out ini kita tarik ke raster seperti ini, dari out ke raster. Lalu jika sudah, teman-teman silakan tarik QA yang tadi ke sini. Jadi QA yang sudah dipotong tadi, sudah di save, silakan tarik ke model builder yang ada pada Citra multispektral. Jika sudah, silakan tarik QA-nya ke clipping. Jadi seperti ini. Agar lebih rapi, silakan klik auto layout yang ini. Nah, nanti akan lebih rapi seperti ini. Jadi stretch itu outnya akan ke raster, lalu out dari QA akan masuk ke dalam clipping. Oke, jika sudah, silakan klik validate dan juga akan kita run, kita apply.
Nah, ini akan loading. Nah, jika sudah, silahkan kita klik mapnya. Nah, akan menghasilkan data yang awan halusnya sudah terhapus seperti ini. Namun, kekurangan daripada koreksi radiometrik menggunakan model builder seperti ini adalah teman-teman harus menggunakan data time series atau data yang waktunya adalah bersamaan atau berdekatan untuk menghasilkan sebuah citra yang kembali utuh gitu, karena citranya ini tidak utuh lagi gitu. Yang sudah kita olah saat ini adalah citranya sudah terpotong-potong, tidak utuh. Jadi teman-teman harus menggunakan data time series. Namun keunggulannya adalah citra yang dihasilkan atau hasil koreksi radiometrik yang dihasilkan dari citra ini atau dari proses ini lebih jernih dan lebih bagus, juga lebih tajam, dan teman-teman bisa mengolah data time series lebih cepat gitu, karena koreksi radiometrik ini tidak membutuhkan waktu lama dan tidak harus teman-teman mengecek bandnya satu persatu dari band 1 hingga band 11. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan juga menonton video ini. Silahkan dipelajari untuk koreksi radiometrik menggunakan raster kalkulator dan juga menggunakan raster function ataupun model builder yang sudah saya jelaskan tadi. Tetap semangat dalam belajar, juga tetap jaga kesehatannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.